Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi di hari ini, Selasa 28 Oktober 2025. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan itu. Karena itu, marilah kita mengisi hari ini dengan belajar bersama firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami di saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu lagi untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kami semua yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menguasai kami, agar kami boleh menerima apa yang menjadi pembacaan dan perenungan firman Tuhan di hari ini, sehingga itu boleh menjadi pelita dan pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian 48 ayat 5 sampai 9. Sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu di Mesir adalah milikku. Efraim dan Manasye akan menjadi milikku sama seperti Ruben dan Simeon. Keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka adalah milikmu, tetapi dalam pembagian warisan mereka akan tercakup dalam nama kedua saudaranya itu. Ketika aku datang dari Padan, aku kehilangan Rahel yang meninggal di jalan. Di tanah Kanaan, tidak jauh lagi dari Efrata. Aku menguburkannya di sana, di jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf, ia berkata, "Siapakah mereka ini?" Kata Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah dikaruniakan Allah kepadaku di sini." Kata Yakub lagi, "Bawalah mereka dekat padaku, supaya aku memberkati mereka." Sampai jauh di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini ialah memberkati anak cucu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebuah penghargaan diberikan karena ada suatu prestasi. Itulah yang terjadi dalam dunia pendidikan, seni, olahraga, atau dunia kerja pada umumnya. Siapa yang berprestasi akan memperoleh penghargaan. Ada yang secara khusus berupa piagam, hadiah, piala, cenderamata, uang, kenaikan pangkat, atau berbentuk kalimat ungkapan pujian. Tujuannya adalah untuk menghargai usaha, karya, dan perjuangan seseorang. Selain itu juga mendorong supaya mengembangkan apa yang sudah dicapai. Karenanya penghargaan sama sekali tidak bermaksud untuk membuat seseorang menjadi sombong dan lupa diri, tetapi sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan, karya, dan prestasi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Manasye dan Efraim diproklamasikan sebagai anak-anak Yakub, sehingga mereka berhak atas warisan dari Yakub. Keturunan Yusuf lainnya akan mendapat bagian warisan melalui nama Manasye dan Efraim. Pengangkatan Manasye dan Efraim sebagai anak Yakub yang juga mendapatkan warisan seperti anak-anak Yakub lainnya merupakan wujud kelanjutan dari janji Tuhan Allah yang memberkati keturunan Yakub untuk menjadi bangsa yang besar. Walaupun Manasye dan Efraim bukan anak melainkan cucu, keberadaan mereka berdua dianggap sebagai anak seperti anak-anak Yakub lainnya. Kelak keturunan Efraim dan Manasye akan berkembang dan memperoleh wilayahnya sendiri dengan keturunan masing-masing serta peran mereka bagi bangsa Israel. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita pun sebagai keluarga Kristen di masa kini diharapkan untuk terus menjaga jati diri sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak hanya sekedar menjalani hidup, tapi hidup iman yang berkualitas, itulah yang kita jalani. Hidup yang rajin bekerja, penuh kasih, dan tetap menghormati satu sama lain.
Di sana-sini selalu saja ada godaan dan cobaan yang dapat melemahkan panggilan beriman kita kepada Yesus Kristus. Namun, satu tekad kita tetap setia kepada Dia, melalui ketaatan, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi cara hidup yang tidak diperkenankannya. Kita percaya bahwa janji-janji Tuhan Allah bagi anak-anaknya adalah kekal dan abadi. Oleh karena itu, kesetiaan kita kepadanya tidak akan sia-sia, melainkan berkat-berkat-Nya pasti akan menjadi bagian dari hidup kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama pada saat ini. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh memperlengkapi kehidupan kami, boleh menguatkan dan memampukan kami, agar kami boleh setia dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kiranya melalui firman-Mu ini kami boleh terus berkarya serta boleh terus mengukir prestasi dengan tujuan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami tetap setia memegang janji-janji-Mu dalam kehidupan kami ini, karena kami yakin dan kami percaya bahwa janji-janji Tuhan Allah bagi anak-anaknya adalah kekal dan abadi. Bapa kami dalam kerajaan sorga, berkati keluarga kami, berkati seluruh anggota keluarga kami. Biarlah selalu ada dalam penyertaan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Biarlah dalam keluarga kami selalu ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Berkati para orang tua, beri mereka kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan untuk membimbing anak-anak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab, agar anak-anak sampai cucu-cucu boleh terus diberkati dan memperoleh berkat-berkat Tuhan seperti yang difirmankan di dalam firman Tuhan. Berkati pula anak-anak, beri mereka hikmat agar bisa menghormati dan menghargai orang tua bahkan orang yang lebih tua, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati mereka untuk bisa selalu bersyukur dengan apa yang mereka miliki saat ini, dan melakukan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang di sekitar, dan bahkan terlebih untuk Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Allah untuk para hamba-Mu, pendeta, guru agama, penatua, dan diaken. Berkati setiap kehidupan mereka ya Tuhan, sehat kuat kiranya boleh terus dianugerahkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik, boleh menjadi teladan bagi jemaat yang ada, dan boleh membimbing jemaat-Mu agar boleh selalu memperoleh berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Berkati pula para komisi pelayanan yang ada di jemaat-Mu, tim kerja di setiap kegiatan gereja, tim multimedia, pegawai gereja, dan kostor. Bantu mereka ya Tuhan, tuntun mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, berkatilah untuk setiap suka dan duka yang kami lalui dalam kehidupan kami ini. Biarlah suka dan duka itu boleh menjadi pelajaran teladan hidup kami, agar kami boleh semakin bertumbuh dan berbuah dalam Kristus dan boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, di hari ini kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami, baik itu di rumah kami, di sekolah kami, di tempat kerja kami, dan dimanapun kami pergi dan berada. Kami memohon, kami berdoa kepadamu, kiranya penyertaan Tuhan, pemberkatan Tuhan boleh terus ada dalam kehidupan kami, agar apapun yang akan kami lakukan dan kami kerjakan, itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Seluruh kehidupan, bahkan penghidupan kami di hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.